Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, semoga selalu sehat, semangat, serta sukses selalu. Ya, teman-teman, kali ini ada dongeng yang menarik diceritakan oleh seorang Habib. Orang yang sudah meninggal bisa mengusir malaikat. Ya, dongeng yang sangat lewat batas ini kita saksikan terlebih dahulu, teman-teman sekalian, bagaimana ceritanya. Saudara-saudara, dalam kitab Al-Mawahib Al-Quddusiyah, Syekh Ibrahim Baharwas dari Shibam, beliau menceritakan tentang karamat daripada Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau Faqihil Muqaddam adalah kakeknya para habaib, datuknya para habaib Segaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Attas bin Syahab, Ibn Syekh Abu Bakar dan lain-lainnya. Beliau Ustadzul A'zam, guru besar, Syekhus Syuyuhus Syariah. Beliau adalah gurunya para guru-guru syariat. Beliau Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat. Beliau Tajul A'immatul Arifin. Beliau adalah mahkota para ahli ma'rifat. Beliau dimakamkan di Zanbal. Zanbal adalah pemakaman para aulia, dan ada beberapa sahabat yang meninggal dalam perang Badar dimakamkan di Zanbal. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasid, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir. Saudara-saudara, ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Faqihil Muqaddam berkata, "Ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu campur dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Dia dekat dengan orang soleh bukan semasa hidupnya, dia dekat ketika dia sudah wafat, kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh, dapat syafaat. Bagaimana ketika kita masih hidup, kita dekat dengan orang-orang soleh? Menarik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang gurunya guru ataupun datuknya para habaib, guru besarnya para habaib, guru besarnya wali Allah, katanya di alam kuburnya karena mendengarkan sampingnya orang yang disiksa, maka dia bisa mengusir malaikat, malaikat yang sedang menyiksanya. Menarik sekali ya teman-teman sekalian. Bagaimana mungkin, yang pertama adalah bagaimana mungkin malaikat itu bisa disuruh pergi sama seseorang yang sudah meninggal di alam barzah. Padahal malaikat itu kita ketahui bersama teman-teman sekalian bahwa taatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat At-Tahrim ya, kita ketahui, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah yakin sekali bahwa malaikat itu tidak pernah akan durhaka kepada Allah. Dia hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah berfirman, yakhafuna rabbahum man fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berkuasa atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, teman-teman sekalian, bagaimana mungkin apapun levelnya, bahkan selevel seperti itu, gurunya para wali, datuknya para wali katanya itu bisa memerintahkan malaikat untuk pergi. Nah, ini sangat sulit untuk kita terima, teman-teman sekalian. Yang kedua, teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa menerima? Bagaimana dia bisa menceritakan dari kitab itu, entah itu kitabnya seperti apa, diceritakan, diriwayatkan bahwa bisa mengetahui perkara yang gaib, perkara yang ada di alam kubur tersebut. Padahal alam gaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui, ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Ya, kita sudah tahu teman-teman sekalian ya, bahwa yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, ya, di surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallahu wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Ya, teman-teman sekalian, nampak di nas di Al-Quran sudah jelas tidak ada yang mengetahui yang gaib, termasuk kejadian di alam kubur tersebut. Bagaimana ada orang bercerita seperti itu, ya? Yang ketiga, teman-teman sekalian, yang aneh, orang ini, wali ini katanya itu terganggu karena suaranya yang mengganggu ketika dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui teman-teman sekalian bahwa orang yang sudah meninggal itu sudah terputus amalnya. Jadi tidak ada perintah lagi untuk beramal, untuk berzikir. Di alam kubur yang kita ketahui bahwa azab kubur atau nikmat kubur, bukan berzikir, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita selalu dalam taufik Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.